Makanya kalau kita melihat dalam penulisan sejarah Aceh, kalau dia menyebutkan Kuta itu bermakna ada dua pengertian. Kalau dia menyebutkan Kuta dengan nama sesuatu di tempat itu, bisa jadi itu adalah wilayah pertahanan. Prinsip daripada raja ini, ada rajanya karena ada rakyatnya. Maka seorang raja itu harus bersama rakyat, hidup bersama rakyat, juga makan bersama rakyat. Indonesia negara kepulauan dengan berjuta keindahan alamnya. Birunya laut membentang jauh sejauh mata memandang. Kekayaan alam menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya. Demikian juga dengan Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan Kabupaten Pemekaran. Dulunya adalah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Jaya mempunyai potensi yang sangat luar biasa, baik dari segi alam dan juga dari segi budayanya. Kalau kita melihat keindahan alam, kita bisa menemukan potensi destinasi wisata yang sangat luar biasa. Mulai dari bibir pantai sampai ke puncak Gurute, mulai dari air terjun Cerace Embun sampai ke habitat satwanya. Selebih dari potensi alam yang sangat luar biasa, dengan pemandangan yang indah, Aceh Jaya juga menyimpan khasanah budaya yang sangat kaya. Itu juga berpencar dari beberapa kecamatan yang sangat beragam, baik dari segi seni ataupun peninggalan kultur budaya, yaitu tradisi yang selama ini terus dikembangkan dan dijaga dengan baik oleh masyarakat Aceh Jaya. Salah satunya adalah warisan budaya atau tradisi Semulung. Upacara adat yang dilakukan di Kesultanan Daya yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya pertama Idul Adha merupakan prosesi yang sangat sakral. Masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan untuk prosesi Semulung dari jauh hari. Segenap komponen masyarakat ikut terlibat dalam prosesi tahunan tersebut. Untuk persiapan Semulung ini, ada tugas-tugas dari keluarga besar Kesultanan Daya atau sekarang dinamakan Rumpun Meruhun Daya. Dan dalam memasak hidangan untuk raja, itu sudah ditentukan di rumah siapa dan apa kebutuhannya. Budaya atau tradisi Semulung raja yang ada di Kecamatan Jaya, tepatnya di Kampung Gelejung, Pemukiman Kuala Daya, Kecamatan Jaya. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya yang turun-temurun, telah diwariskan oleh Indatu masyarakat Aceh Jaya yang sejak mulai berdirinya Kerajaan Daya sampai dengan hari ini. Dan acara tersebut, prosesi tersebut tentunya mempunyai waktu yang terus ulang-ulang, yaitu pada awalnya diadakan pada hari pertama Lebaran Idul Adha, tepatnya jam 3 sore, dan pada selanjutnya diadakan juga pada hari ketiga sebagai reka ulang daripada kegiatan tersebut dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses dan bisa menyaksikan. Setiap bahan yang akan dijadikan aso idang atau makanan dari pada acara prosesi itu diambil dari orang-orang yang atau keturunan orang-orang yang pernah diwariskan sebagian daripada hartanya oleh Potumurhum atau Raja Daya.
Misalnya di dalam prosesi Sumuleng itu di situ ada ikan, maka ikan itu diambil dari orang yang diserahkan sampan dulu oleh pihak kerajaan atau oleh Potemerhum, oleh sang raja. Maka beliaulah yang bertanggung jawab untuk mendatangkan jenis makanan laut kepada prosesi acara tersebut. Demikian juga kepada orang yang diserahkan sawah dulu, kepada mereka dibebankan untuk membawa beras yang nanti dijadikan nasi pada yang untuk dijadikan hidangan pada prosesi acara. Dan lain-lain juga seperti itu. Misalnya kelapa itu diambil dari kebun yang diwariskan, hal-hal yang lain seperti sayur-sayuran dan sebagainya juga diambil dari keluarga-keluarga yang merupakan penerus di mana dulu pernah dititipkan bainah daripada harta tersebut oleh Raja Daya. Deburan ombak jelas terdengar di pantai di depan lokasi prosesi acara Sumuleng. Pemandangan pantai dan keindahan alamnya mengundang pengunjung untuk datang, walau hanya sekedar untuk berziarah ke makaman Raja Potemerhum di atas bukit. Jika dikelola dan dikembangkan sangat cocok untuk dijadikan salah satu pilihan destinasi wisata di Aceh Jaya. Selama ini kita melihat bahwa di luar Hari Raya Idul Adha, lokasi Sumuleng itu menjadi tempat yang tidak dijamah oleh manusia. Walaupun ada yang datang itu hanya musiman, dalam arti misalnya mereka lepas nazar dengan kepentingan berziarah sebentar dan sebagainya. Akhirnya lokasi makam itu tidak terpelihara dengan baik karena tidak ada yang berkonsentrasi di situ. Karena kalau kita lihat dari sisi pemulihan ekonomi masyarakat dengan adanya situs ini, dengan adanya prosesi Sumuleng ini sangat-sangat membantu dalam pemulihan ekonomi mereka. Walaupun sifatnya seminggu, walaupun hanya seminggu, misalnya selama 7 hari terbuka lapak dadakan untuk berdagang dan sebagainya, tetapi itu sangat membantu. Ya, malah kalau kita lihat yang mereka mencari uang seminggu ini mungkin ini bisa dinikmati untuk sampai beberapa bulan ke depan ya dari hasil berjualan ya di lokasi makam Potemerhum ini. Ramainya pedagang musiman dan pengunjung yang berdatangan menjelang prosesi acara Sumuleng membuat akses jalan menuju lokasi acara menjadi macet. Maka ada satu harapan dari kita, saya sebagai budayawan dan juga mungkin dari rumpun merhum Daya dari Yang Mulia Raja Pemangku Raja Daya, juga berharap bahwa adalah suatu inisiatif dari pemerintah misalnya menaikkan jenjang daripada situs ini. Bukan hanya sekedar situs yang dikunjungi atau yang ditangani setahun sekali, tetapi ada penanganan rutin, misalnya dijadikan sebagai UPTD yang nantinya di situ menaungi museum Potemerhum dan juga mungkin di situ ada nanti Melego Raja, di mana tempat itu akan menjadi tempat menetapnya sang raja dan tempat raja nantinya menerima tamu-tamu agung yang bukan hanya 1 hari tapi di luar prosesi itu, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan situs atau lokasi pemakaman Potemerhum ini tertangani dengan baik dan tidak terbengkalai di hari-hari yang biasa ya, di luar acara Sumuleng itu.
Sumuleng ini kalau kita melihat dari masa dahulu itu adalah ritual penabalan, maka pada masa selanjutnya kita bisa melihat bahwa Sumuleng ini menjadi sebuah anjang untuk bertemunya para zuriat. Artinya zuriat raja-raja Dayak ini. Penjemputan raja di Balai Peniuh. Pedeng suasa melapih pira, Panglima tertawa sarung suasa. Panglima pedo sambut ponangdo pedamong keno u astika diraja. Raja beserta keluarga dan juga Dayak memasuki astaka diraja. Hadirin dimohon berdiri. Langkah ku dalam panghule adat, rindangkan rakyat kepandang rupa. Kru semangat panghule nanggro, sambut pakamo saling sejahtera, daulat tuanku. Pada acara Semelung ke-554 ini, dihadiri para keturunan raja dari Tamiang, kerajaan dari Perlak, kerajaan dari Samudra Pasai, kerajaan Jempa, kerajaan Linge, kerajaan Pedir, kerajaan Mekuta Alam, kerajaan Darul Kamal, dan kerajaan Trumon. Dan juga dihadiri oleh beberapa ahli waris atau penerus raja-raja kenegerian Kuala Batu, kenegerian Singkil, kenegerian Semelu, dan kenegerian Sama Indra di Pidi. Menghidang nasi besar. Nasi besar atau buule adalah hidangan makanan yang disajikan untuk disantap oleh Raja Merhum Dayak. Semua yang disajikan di dalam buule adalah berasal dari hasil alam yang ada di Nagro Dayak, yaitu dari hasil laut, pertanian, perkebunan yang ada di dalam Nagro Dayak. Dilanjutkan dengan prosesi Simulung. Sumuleng Raja berawal dari keinginan sang raja untuk lebih dekat dengan rakyatnya. Ketika hidangan botobu ule disajikan di depan raja dan dayang-dayang mempersilakan, raja menggelengkan kepalanya karena raja tidak mau makan sendiri dari apa yang telah dihidangkan. Maka pada selanjutnya sang dayang menyuapi raja atau disebut dengan suleng raja. Raja mempersilakan kepada Dayang untuk juga ikut mencicipi makanan yang dihidangkan, tetapi sang Dayang tidak menikmati hidangan di depan raja. Beliau mengambil makanan dan memasukkan ke dalam tempat yang telah beliau siapkan untuk nantinya dinikmati di rumah sendiri. Kenapa waktu disuruh makan oleh dayang-dayang kepada rajanya, raja tidak mau makan dan raja menggeleng-geleng kepalanya. Karena prinsip daripada raja ini ada rajanya karena ada rakyatnya. Maka raja tidak mau makan apabila rakyat tidak makan. Maka seorang raja itu harus bersama rakyat, hidup bersama rakyat, juga makan bersama rakyat. Disitulah yang kita ambil hikmahnya Sultan Salatin Alaiddin Nuriyah Shah memberi pelajaran kepada kita. Seorang sultan itu harus merendah dan harus bersama rakyat. Maka di situ akhirnya dalam prosesi Sumuleng itu para dayang mengambil inisiatif, mengambil nasi
dan disuap kepada raja. Baru raja mau makan apabila rakyatnya mau makan. Budaya Sumuleng ini menjadi warisan budaya tak benda ya, dengan diserahkannya piagam atau sertifikat pengakuan itu kepada Sekda beberapa bulan yang lalu. Maka tentunya prosesi adat Sumuleng ini akan menjadi kalender event provinsi atau ya selama kalau provinsi sudah artinya kalender event kabupaten dan kalender event provinsi sudah dimasukkan Sumuleng ini. Nah, kita berharap juga ke depan ritual atau prosesi Sumuleng ini bisa dijadikan sebagai kalender event nasional dalam konteks budaya. Ini mungkin salah satu harapan kita dari kami para budayawan dan juga dari rumpun atau dari silsilah raja-raja yang ada di Kerajaan Daya, dari rumpun Kerajaan Daya juga berharap supaya ini akan dijadikan event kalender event tahunan tingkat nasional, sehingga ketika turis dari mancanegara itu masuk, mereka akan menemukan bahwa pada tanggal ini, bulan ini, hari ini ada event yang bisa mereka kunjungi di negara yang mereka datangi ini, ya khususnya Indonesia. Sejarah Kesultanan Daya berdiri pada tahun 1480 Masehi setelah Sultan Aceh Darul Kamal menugaskan Sultan Salatin Alaidin Riyayasah untuk mengusir Portugis di Daya. Sultan Salatin Alaidin Riyayasah yang juga diberi gelar Potemeruhum. Beliau juga menyatukan mendamaikan raja-raja kecil yang mulai retak berkonflik di wilayah Daya, termasuk Raja Kluang, Raja Kuala Daya, dan Raja Kuala Unga. Pada awalnya ada 4 sago daripada yang menunjang Kerajaan Daya ini, yaitu ada Raja Lamno, ada Raja Keluang, ada Raja Unga, dan ada Raja Kuala Daya yang dulunya disebut dengan Kuta Dalam. Ya, Kuta Dalam artinya kalau kita melihat dalam penulisan sejarah Aceh, kalau dia menyebutkan kuta, itu bermakna ada 2 pengertian. Kalau dia menyebutkan kuta dengan nama sesuatu di tempat itu, bisa jadi itu adalah wilayah pertahanan. Berarti itu bukan ring 1, daerah luar. Tapi kalau misalnya disebut Kuta Dalam, itu adalah pusat konsentrasi administrasi. Begitu yang mulia ya. Artinya itu adalah pusat kerajaannya. Makanya Kuta Dalam yang ada di Kuala Daya itu adalah pusat daripada Kerajaan Daya pada masa itu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ada 4 sago negeri Daya yang menjadi penunjang daripada Kerajaan Daya itu, maka di dalam prosesi Sumuleng dewasa ini tidak lagi dihadirkan satunya yang Kuta Dalam itu. Nah, karena yang Kuta Dalam itu sudah diserahkan kepada penerus dari kerajaan itu sendiri, dipegang sendiri oleh Daya. Karena kan sebelum Daya itu 4 kerajaan ini kan sebelum Daya, Unga, Keluang, Lamno dan Unga, dan Kuta Dalam adalah 4 kerajaan yang ada sebelum Daya. Nah, ketika dia dileburkan jadi satu kerajaan, maka Kuta Dalam itu langsung dipegang oleh Raja Daya, oleh Potemeruhum itu sendiri. Nah, sehingga dalam prosesi Sumuleng sekarang kita tidak menemukan 4 raja yang keempat itu, tetapi ada 3 raja pendamping yang mulia di dalam tradisi Sumuleng tersebut. Sayulillahumul Fatihah. Alhamdulillah sampai sekarang masalah silsilah atau nasab dari 3 kerajaan ini, termasuk Kerajaan Keluang, Lamno, Kuala Unga, juga Kuta Dalam tadi, ini masih terpantau dan masih menyambung sampai ke Samudra Pasai. Karena ini semua 4 hulu balang atau raja yang ada di wilayah Kesultanan Daya ini berasal dari Kesultanan Samudra Pasai.
Artinya raja-raja yang datang itu adalah undangan kerajaan, ya, undangan Kesultanan Merhum Daya yang datang untuk meramaikan kegiatan Sumuleng pada setiap tahunnya. Dan tradisi mengundang raja-raja tetangga ini bukan hanya selama ini, tapi itu memang juga sudah dilakukan dulu, sejak zaman dulu Yang Mulia. Ya. Dan ini terhenti di masa imperialisme, ketika masuknya penjajahan pendudukan Barat ke Nusantara yang salah satunya adalah Aceh, maka agak terhenti karena mereka mungkin tidak bisa lagi, negeri sudah tidak aman, tidak bisa, para raja ini tidak bisa bergerak sesuka hati, dibatasi oleh para penjajah, sehingga terputus. Dan setelah tsunami, ini sudah lama sebenarnya, sebelum tsunami itu tidak ada lagi, tidak ada undangan dari raja-raja yang luar. Setelah tsunami, Raja Saifullah mengambil inisiatif untuk mendatangkan kembali, menghadirkan kembali raja-raja dari kerajaan luar sebagai tamu agung pada saat prosesi Sumuleng. Dan itu mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Itu sudah mulai lagi diundang raja-raja yang ada dari luar kerajaan Daya untuk ikut meramaikan prosesi Sumuleng ini. Kami, khususnya saya sendiri sebagai pewaris Sultan Kesultanan Daya ke-13, mengharap kepada pemerintah Aceh Jaya, pemerintah Aceh, juga pemerintah Republik Indonesia, marilah mendukung budaya ini menjadi satu buah warisan untuk anak cucu kita yang paling berharga. Kabupaten Aceh Jaya yang kaya akan seni budaya dan tradisinya masih memegang teguh warisan yang ditinggalkan oleh Raja Salatin Alaidin Riayasa. Tradisi budaya yang dijaga oleh masyarakat Aceh Jaya dan rumpun kerajaan Daya sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari pihak terkait agar tetap lestari dan terjaga di masa yang akan datang.